pas ketemu sama orang yang kita suka juga kadang-kadang jantung kita berdetak. Tidak boleh melakukan olahraga di atas jam 6. Nggih. Seketika seperti ini apa tuh sedang gitu Nggih. Iya. Mengapa ini kalau di situasi atau keadaan ramai atau tengah keramaian itu jantungnya selalu berdebar-debar nih, Dokter Dwi? Apakah memang ada penyakit jantungnya? Gini Mbak, tidak selamanya ketika jantung kita berdetak kencang itu kita mengalami penyakit jantung. Kadang-kadang kalau misalnya kita takut, itu ketakutan gitu, kita juga kadang-kadang jantung kita berdebar kencang. Kadang-kadang di situasi yang kita terlalu exciting juga jantung kita berdetak kencang. Atau kalau pas ketemu sama orang yang kita suka juga kadang-kadang jantung kita berdetak dengan kencang ya. Nah kalau misalnya tidak ada signal-signal lain di luar itu, mungkin pada saat itu saja gitu, itu bisa karena hormon karena hormon adrenalin itu memang memacu ketika adanya fight. Kalau misalnya kita lagi perang juga jantung kita berdetak dengan kencang. Nah itu juga bisa jadi karena hormon adrenalin kita yang terpacu. Tapi kalau misalnya berdetaknya terus-terusan dan tidak pada normal, itu ada namanya penyakit jantung takikardia. Jadi takikardia yang tidak sesuai dengan ritmenya. Nah bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ini gejalanya terus-menerus gitu, mungkin bisa dicekkan. Ada pengecekan namanya EKG, elektrokardiografi. Di sana kita bisa mengetahui bagaimana keadaan jantung itu sendiri gitu. Nah, jadi itu mungkin karena faktor lain ya. Ya, atau pada saat kita selesai olahraga pun jantung kita kadang-kadang berdetak. Jadi sesuai penyebabnya ya. Yang menjas itu penyakit jantung, tapi mungkin karena faktor lain, karena ketakutan juga bisa. Iya, karena ketakutan ya pasti. Makanya itu tadi yang adrenalin hormonnya itu juga bekerja sama dengan hormon-hormon lain yang meningkatkan detak jantung yang tidak stabil gitu. Ada yang tiba-tiba ini dok, tiba-tiba yang meninggal misalnya, tiba-tiba dan tidur pun itu dikatakan serangan jantung. Iya, serangan jantung. Apa ini dok? Iya, serangan jantung dalam bahasa kedokteran kami namanya myocardial infarction. Nah, myocardial infarctions itu apa? Jadi ketika tidak adanya supply oksigen kepada jantung itu akibat adanya penumpukan tadi yang tadi saya bilang ada aterosklerosis. Nah, tipe-tipe dari serangan jantung ini juga ada. Jadi ada namanya ST elevation, NST elevation, sama angina pectoris. Nah, ST elevation sama NST elevation ini harus dilihat, cuma bisa dilihat dengan EKG tadi. Nah, kalau misalnya yang angina pectoris bisa kita lihat dari simptom-simptom yang lain. Nah, kalau misalnya serangan jantung itu sendiri, ya tadi Mbak, makanya kita faktor-faktor penyebab serangan jantung ini kita perlu perhatikan supaya jantung kita sehat. Karena faktor-faktor yang utama dari gaya hidup kita. Gaya hidup kita, apalagi penyakit jantung ini lebih dominan di perkotaan daripada di pedesaan. Walaupun di pedesaan juga ada. Itu karena gaya hidup kita dan stress level kita mungkin. Nah, dan gaya makan kita, diet kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kita tidak melakukan banyak exercise. Nah, ini yang menyebabkan saluran-saluran itu menyempit gitu. Nah, pada saat dia sudah benar-benar menyempit, tidak adanya aliran darah ke jantung, dan jantung itu tiba-tiba berhenti, disitulah serangan jantung. Makanya kita harus tetap menjalankan aktivitas-aktivitas sehat. Jadi faktor-faktor kenapa jantung itu bisa bermasalah itu yang perlu kita ketahui gitu. Nanti kita akan cari tahu lagi nih dok mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan jantung bermasalah. Tapi sebelumnya ada yang akan lewat berikut ini. Oke. Daun pucuk kuda. Ramuan daun pucuk kuda. Dan tadi dokter kita sudah membicarakan juga mengenai, sekarang kita akan beralih ke faktor-faktor ini dok. Tadi kan sudah kita sempat bicarakan juga. Nah, untuk faktor-faktor penyebab dari penyakit jantung itu apa saja sih dok? Nah, Mbak, kalau untuk penyebab faktor resiko untuk penyebab penyakit jantung ini, sebelum kita lanjut lagi dok, ada yang sudah juga jawab. Swastiastu.
Belum ada telepon lagi dok, silakan dok. Nah, yang tidak dapat diubah ini seperti misalnya riwayat penyakit, misalnya pada pasien yang udah punya darah tinggi, hypertension atau diabetes. Terus yang kita tidak dapat ubah juga kayak seks atau gender, ya. Yang tidak dapat kita rubah juga seperti misalnya genetik kalau misalnya sudah bawaan, atau yang kita tidak dapat rubah itu umur. Nah, faktor yang dapat kita ubah yang menyebabkan penyakit jantung itu seperti misalnya merokok. Ini juga menyebabkan penyakit jantung, ya, karena kita ketahui juga bahan-bahan dari rokok itu kan tidak sehat ya untuk kesehatan jantung. Dan seperti misalnya kebiasaan mengkonsumsi alkohol atau dengan sedentary lifestyle kita yang seperti stres yang tinggi itu benar-benar berpengaruh sama kesehatan jantung kita. Nah, Mbak Ari, sad news-nya ya, kebanyakan orang-orang yang terkena penyakit jantung itu adalah orang-orang yang berasal dari aparat pemerintahan gitu. Mungkin karena stres yang dia punya dan juga karena diet yang tidak sehat gitu. Konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Lifestyle kita sekarang kan kebanyakan kita bekerja saja, diam di rumah di depan laptop gitu ya. Jadi itu juga yang tidak terlalu banyaknya aktivitas, dan ini juga yang bisa menyebabkan faktor-faktor penyakit jantung itu gitu, Mbak Ari. Jadi kalau kita tidak banyak aktivitas juga bisa menyebabkan ya dok ya? Iya, apalagi ditambah dengan makanan-makanan yang berkolesterol tinggi gitu, terus stay di one place gitu, itu ya benar. Nah, itu salah satu penyebabnya dok ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita sapa dulu sahabat yang sudah bergabung melalui telepon di 223-361. Om Swastiastu. Masalah nih dengan penyakit jantung atau mungkin ada keluarganya yang sukses segi Raja Kabar. Nah, ini dok, apa nih makanan yang bisa dikonsumsi dan harus dihindari, kemudian minuman juga, dan olahraga apa yang bisa dilakukan dan olahraga apa yang tidak harus dilakukan untuk agar jantung kita tetap sehat nih. Iya. Makanan otomatis makanan yang sayur-sayuran dan buah-buahan ya, seperti nanas, blueberry itu sangat bagus sekali juga, dan avocado itu less kolesterol ya. Kalau misalnya untuk minuman sendiri ya, pasti air putih itu yang paling baik ya, air putih karena zero kolesterol ya Mbak Ari. Kopi itu juga, tapi nggak usah terlalu banyak, karena terlalu banyak kopi malah berdebar nanti jantungnya ya. Nah, kalau misalnya untuk olahraga sendiri, kita bisa melakukan seperti yoga ya. Kalau misalnya kita masih sehat, untuk orang yang jantungnya masih sehat, bisa melakukan olahraga apa aja. Tetapi kalau sudah kita mempunyai jantung bermasalah, kita melakukan olahraga yang moderate, jangan yang terlalu tinggi gitu. Nah, yoga sendiri itu sebenarnya banyak sekali pose-pose yang khusus untuk jantung, misalnya kayak Bhujangasana, Surya Namaskar gitu, atau Ardha Matsyendrasana. Memang dia khusus untuk kesehatan jantung. Nanti kalau misalnya apalagi di Bali banyak sekali ya yoga-yoga yang udah buka gitu, itu bisa ditanyakan apa yang bagus. Nah, olahraga apa aja sih kalau misalnya kita masih sehat? Yang penting kalau olahraga yang baik dilakukan pada pagi hari. Kalaupun sampai benar-benar kita tidak bisa melakukan olahraga di pagi hari, bisa melakukan olahraga sore hari, tapi di bawah jam 6. Tidak boleh melakukan olahraga di atas jam 6. Dan sekarang kan kebanyakan olahraga tengah malam gitu, futsal gitu. Padahal dalam teori Ayurveda sendiri, kita mengenal setiap waktu itu berbeda-beda. Nah, pada malam hari, Vata itu lebih tinggi. Ada Vata, terminologi Vata, dan ini bisa mengakibatkan kesehatan jantung bermasalah itu. Nah, jadi itu juga kita bisa mengonsumsi obat herbal untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, untuk pemilihan obat herbal yang baik itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau obat herbal ya, kalau misalnya di India, Mbak Ari, kebetulan saya belajar di India udah 7 tahunan ya. Teman-teman di sana itu cara menjaga kesehatannya dengan meminum tanaman namanya Terminalia Arjuna. Itu heart tonic. Itu bagus banget untuk kesehatan jantung kita. Nah, tumbuhan ini agak susah dicari di sana, itu yang digunakan barknya. Jadi dibuat kayak jamu, decoction itu yang diminum. Nah,
karena agak susah dicari di sana. Di Indonesia sendiri saya lihat seperti Amsar Pharmaceutical ya, dia mempunyai berbagai macam produk ya, salah satunya Circulo yang dimana Terminalia Arjuna plant ini sudah dalam bentuk ekstrak, jadi udah dibuat dalam bentuk kapsul, jadi lebih gampang dikonsumsi. Itu beberapa pilihan bisa kita coba mungkin dari produk Amsar sendiri. Jahatnya, kemudian supaya tidak terjadi penyumbatan seperti itu ya dok. Iya. Nah, jadi biasanya orang yang ingin jantungnya tetap sehat, tapi juga ya namanya hidup di perkotaan ya, stres nggak susah banget dihindari. Kemudian makan ya, kadang kita bisa masak sendiri, kadang juga enggak, akhirnya belanja di luar, ya akhirnya nggak karu-karuan kan, makan apa aja yang ada, kemudian kerja di depan komputer, akhirnya apa? Akhirnya bergerak juga enggak, makan juga sembarangan, akhirnya penumpukan ya. Dan dok, sebelum ada nih ya, kita ngobrol lagi nih mengenai jantung. Nah tadi kan untuk jantung ini kan harus juga menghindari makanan yang memang mengandung kolesterol ya dok ya. Dan untuk kolesterol itu agak sedikit ini ya, karena agak sedikit melenceng sedikit ya dok. Dan untuk kolesterol ini ada yang disebut dengan kolesterol baik dan juga jahat. Nah, seperti apa ini dok? Bisa dijelaskan sedikit? Kolesterol baik itu HDL ya. Kalau misalnya kolesterol tidak baik itu LDL, low density lipid ya. Jadi kalau misalnya yang tidak baik itu misalnya kita mengkonsumsi minyak udah berkali-kali dipakai, kadang-kadang kan kita untuk menghemat ya. Jadi kita konsumsi minyak setelah digoreng itu lagi dikonsumsi itu bisa menyebabkan yang tidak baik. Nah kalau misalnya untuk konsumsi minyak, kalau misalnya kita mau goreng-gorengan itu minyak yang udah dipakai bisa dipakai 2 kali gitu, habis itu diganti. Nah untuk minyak yang bagus itu seperti coconut oil ya, minyak kelapa gitu, olive oil itu juga bagus, minyak zaitun itu juga bagus. Nah kalau misalnya kolesterol yang tidak baik, yang tidak tercerna dalam tubuh kita, nanti yang dia mengumpul tadi yang menyebabkan aterosklerosis dan sebagainya, itu yang tidak baik gitu. Jadi itu juga berpengaruh ke jantung ya dok ya. Apalagi kita di Indonesia lebih suka yang goreng-gorengan ya Mbak. Banyak bodoh ya. Makanya seperti katanya Mbak Lilis tadi, itu bagus sekali untuk pencegahan, karena kita tidak akan pernah tahu kondisi tubuh kita sampai itu terjadi. Kayak seperti tadi kan serangan jantung itu tiba-tiba, orang mikirnya itu tiba-tiba, padahal sebenarnya serangan jantung itu faktornya itu udah dari kita masih SD, SMP, SMA, dengan gaya hidup kita yang tadi sudah dibilang, jadi akumulasi ya dok? Akumulasi lemak-lemak itu di sana. Nah nanti pada satu saat stage-nya yang udah harus memblok saluran itu, jadi di situ serangan jantung. Jadi seperti Mbak Lilis tadi sih, prevention is better than cure ya. Kalau misalnya bisa ada obat-obatan yang herbal bisa dikonsumsi, tapi tetap setiap apapun yang kita konsumsi itu akan memberikan manfaat yang lebih baik jika dikonsultasikan oleh ahlinya gitu. Jadi kalau self medication itu juga tidak baik. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi apapun bentuk medication atau suplemen atau obat, itu lebih bagus dikonsultasikan. Karena sekarang juga seperti yang dokter sampaikan tadi ya, ada akumulasi ya untuk penyakit jantung, dan ada juga tidak hanya orang yang meninggal karena penyakit jantung itu usianya 40 tahun ke atas, tapi 40 tahun ke bawah, bahkan ada yang masih remaja kena serangan jantung dan meninggal. Itu karena stres ya juga, kan tadi saya bilang faktor-faktornya banyak ya, salah satunya stres. Dan kenapa remaja-remaja sekarang kita bisa lihat remaja-remaja sekarang juga memiliki stres yang tinggi, bukan hanya pada dewasa, karena ekspektasi dari orang tua mungkin terlalu tinggi, jadi menyebabkan stres kepada anak. Aktivitas di sekolah dan kompetisi di dalam sekolah juga kan menyebabkan stres. Nah, ketika kita tidak bisa mengelola stres ini, itu akan membahayakan tubuh kita, bisa membahayakan jantung kita. Pertama mungkin darah tinggi dulu, darah tinggi juga karena jantung gitu kan. Nanti setelah darah tinggi ada lagi rentetan-rentetannya. Nah, ini yang membahayakan. Jadi kelola stres itu penting, dan belajar meditasi ya itu juga bagus untuk prevention. Nah, untuk meditasi sendiri untuk kesehatan jantung ini dok, bisa kita lakukan misalnya seperti olahraga pada umumnya kan 3 kali seminggu. Nah, untuk meditasi sendiri atau yoga ini seperti apa untuk kesehatan jantung?
Kalau untuk yoga, exercise larinya ya, itu bisa kita lakukan setiap hari. Setiap hari exercise yang baik tidak perlu sampai 1 jam 2 jam gitu, 1 minggu 3 jam olahraga, terus habis itu enggak lagi, itu malah justru yang enggak sehat. Ringan tapi rutin ya dok? Ringan tapi rutin, iya. Dan setiap orang itu beda-beda kebutuhan exercise-nya. Kalau misalnya Mbak Ari mau olahraga, cukup Mbak Ari berkeringat aja, itu berarti sudah cukup pada hari itu. Jadi ada yang 15 menit orang cukup, ada yang 30 menit. Jadi karena tiap orang itu kan beda-beda. Ada yang Wata Prakriti, kita bilang dalam Ayurveda Pitta Prakriti, Kapha Prakriti. Kalau orang yang Pitta, dia dalam waktu 15 menit, 30 menit udah berkeringat. Dan itu sebenarnya udah cukup buat mereka. Bahkan kalau kita kelebihan olahraga, itu juga tidak bagus untuk kesehatan jantung kita. Karena jantung dikasih beban nih, dikasih beban yang sangat berat untuk memompa. Jadinya olahraga yang terlalu berat itu sangat tidak baik untuk kesehatan gitu. Jadi ya sesuai kebutuhan kita, bisa kita, kalau misalnya ditanya berapa jam sih dok olahraga yang bagus, cukup kita perhatikan ketika kita sudah berkeringat di forehead tadi, dahi sama di ketiak, itu berarti udah menandakan tubuh kita udah cukup olahraganya gitu. Berarti tidak olahraga itu tidak harus yang khusus ya dok, berkegiatan fisik misalnya seperti menyapu itu juga bisa disebut olahraga dok untuk kesehatan jantung. Iya bisa, tapi dia agak stuck ya, maksudnya kadang-kadang kita bersih-bersih pikiran nggak Happy juga ya? happy juga ya. Stres Kayaknya lebih bagus yoga deh, karena di yoga itu kombinasi dari gerakan ditambah dengan proses pernapasan di sana, dan ditambah juga ada meditasinya. Jadi sebenarnya yoga itu udah kompleks banget gitu. Kalau meditasi sendiri kan itu tergantung stress level kita tuh sebagaimana, karena meditasi itu untuk untuk diri kita, waktu untuk diri kita. Jadi kalau misalnya kita punya waktu setiap hari, sebelum tidur bisa 15 menit, pada pagi hari bisa 15 menit, ya kita dikasih waktu 24 jam ya. Jadi menyisakan waktu setengah jam untuk diri kita sendiri, kayaknya saya rasa itu hal yang bijaksana sih. Ya, lakukan tidur cukup, itu juga dapat membantu kesehatan jantung kita. Jangan banyak begadang gitu. Kalau untuk kesehatan jantung ya. Mungkin dokter juga mau menyampaikan ada yang bisa sampaikan untuk untuk yang mau konsultasi nih, dok. Oke. Kalau konsultasi bisa ke website saya ya, drkdayurveda.com. Itu bisa, di sana ada nomor HP saya. Cari aja website drkdayurveda.com. Nah, di sana untuk nomor HP udah tertera ya. Bisa diulang nggak? 085 934 611 747. Mungkin lebih bagus di website langsung, nanti di sana ada untuk isi konsultasi form ya. Ya. Nah, itu mengenai telepon yang bisa dihubungi untuk pendengar atau sahabat budaya yang ingin berkonsultasi dan ingin lebih tahu mengenai tentang Ayurveda AV ini untuk menjaga kesehatan, tidak hanya kesehatan jantung ya dok, tapi kesehatan yang lainnya juga ya bisa kita konsumsi, karena salah satu obat yang bisa kita konsumsi tidak hanya obat kimia ya. Silakan dok, apa ini obat sampingnya supaya dibandingkan dengan obat herbal? Kalau misalnya obat kimia, pokoknya ini gini intinya ya, apa yang kita dapat dengan cepat itu tidak selamanya bagus. Mungkin karena tubuh kita ini adalah natural product ya. Jadi otomatis obatnya juga ketika tubuh kita ini bermasalah, kita butuh penyelesaian dari natural juga gitu. Jadi sama seperti misalnya diabetes atau penyakit lainnya gitu. Kalau misalnya kita lama mengkonsumsi obat kimia, itu akan berpengaruh kepada organ-organ yang lain gitu. Tetapi ketika kita menggunakan produk-produk herbal, cara pengerjaannya itu berbeda. Pertama, dia itu melakukan detox dulu. Setelah itu dia merejuvenation, menyehatkan organ itu, seperti Evi Ayurveda ini. Dan setelah itu baru pengobatan itu mulai. Jadi sebenarnya bukan simptom yang di-reduce, tetapi bagaimana dia menguatkan organ-organ tubuh kita gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita menggunakan obat-obatan herbal, apalagi untuk penyakit-penyakit yang butuh konsumsi dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi dari akarnya ya dok yang kita Jadi kalau untuk obat penyakit-penyakit yang dalam jangka waktu yang lama, itu pilihan yang terbaik itu memang herbal. Kalau misalnya kimia, itu efek sampingnya pasti ada. Jadi itu tadi lebih baik kita memang mengkonsumsi obat-obatan herbal ya. Dr. Dwi, Mbak Lilis, terima kasih sudah menjelaskan mengenai jantung sehat itu lebih baik. Memang jika jantung kita sehat, ya kita juga akan baik ya. Betul.
Sekali lagi terima kasih Dr. Odi dan juga Pak